Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya dengan tema yang sama, yaitu tema energi. Hanya saja subtemanya yang berbeda ya teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas subtema macam-macam energi dan perubahannya. Nah, teman-teman, Ibu akan membahas pertama-tama adalah perubahan bentuk energi. Nah, bentuk energi sendiri itu adalah energi dapat berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi lainnya. Suatu bentuk energi akan terlihat manfaatnya setelah berubah bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Nah, ini adalah perubahan bentuk energi ya, teman-teman ya. Nah, contoh perubahannya energi adalah kita bisa lihat di sini ada gambar setrikaan, kemudian kompor, kemudian solder, kemudian kipas angin, kemudian blender dan lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan bentuk energi ya. Nah, kemudian teman-teman, energi sendiri itu juga memiliki banyak keuntungan. Keuntungan dari energi sendiri itu kita bisa lihat di sini ya, teman-teman ya. Yaitu sumber energi alternatif dapat terus digunakan karena tidak akan habis. Salah satu contohnya adalah matahari, air, angin, dan panas bumi akan memberikan energinya sepanjang masa. Nah, ini adalah keuntungan dari energi itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, kemudian keuntungan energi yang kedua adalah energi yang dihasilkan oleh sumber bunyi alternatif sangat besar. Kemudian keuntungan energi yang ketiga adalah ramah lingkungan energi alternatif, tidak menimbulkan polusi atau pencemaran. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mengenai keuntungan energi. Nah, kemudian kita akan beranjak ke macam-macam energi. Kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa energi mekanik dibagi menjadi dua bagian, yaitu energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya atau kondisinya. Nah, salah satu contohnya adalah sebuah bola diangkat ke atas, kemudian dilepaskan, maka bola akan jatuh ke bawah atau kedudukannya semula. Jadi bola yang telah diangkat ke atas tadi juga memiliki energi potensial. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini terdapat energi kinetik. Nah, energi kinetik sendiri itu secara dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha agar bisa menggerakkan benda dengan massa. Nah, tentu hingga mencapai suatu kecepatan tertentu. Nah, salah satu contohnya adalah ketika sebuah mobil melaju. Semakin kencang kecepatan mobil tersebut, maka semakin pula energi kinetiknya semakin cepat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk energi kinetik. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, macam-macam energi itu banyak sekali ya. Nah, di sini terdapat energi panas atau kalor. Nah, ini merupakan energi yang berpindah dari suatu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel bersuhu lebih rendah, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Nah, kemudian di sini terdapat energi bunyi. Setiap terjadinya getaran pada suatu benda, pasti terdapat energi bunyi. Namun, tidak semua bunyi tersebut akan terdengar. Nah, salah satu contohnya adalah ketika bermain gendang, semakin kuat gendangan dipukul, otomatis semakin besar getarannya. Dan semakin besar bunyi yang
hasilkan. Nah, ini adalah macam-macam energi dari bunyi. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, tetapi energi juga terdapat energi cahaya yang dihasilkan oleh gelombang elektronik. Nah, contohnya adalah ketika cahaya dari lampu semakin jauh kita dari sumber cahaya, maka semakin sedikit pengaruh cahaya tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, macam-macam energi terdapat juga energi kimia yang tersimpan di dalam bahan kimia. Energi ini dihasilkan oleh reaksi kimia atau membentuk sebuah reaksi kimia. Nah, di sini adalah salah satu contohnya adalah kimia adalah makanan, bahan bakar, minyak, tanah, bensin, solar, dan gas, serta batu, baterai, dan aki. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mengenai macam-macam energi kimia. Nah, setelah macam-macam, kita akan beranjak ke sifat energi itu sendiri. Yang pertama di sini terdapat sifat energi yang pertama transformasi energi. Energi bisa diubah dalam bentuk lain. Kemudian yang kedua, sebagai contohnya energi panas, pembakaran menjadi energi mekanik, mesin. Nah, kemudian yang C, energi dapat dipindahkan dari benda lain oleh suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Nah, pergeseran atau pergerakan ya teman-teman ya, mengenai sifat energi. Nah, kemudian di sini juga terdapat perubahan bentuk energi. Teman-teman ada yang tahu perubahan bentuk energi itu apa saja? Ya, benar. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar yang dapat menjadikan mobil bergerak. Kemudian di sini ada perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya adalah kedua tangan yang digosokkan akan terasa hangat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mengenai perubahan bentuk energi. Kemudian di sini juga terdapat perubahan bentuk energi dari perubahan energi listrik menjadi energi suara. Contohnya adalah radio, televisi, alat-alat musik, gitar, gendang, dan lain-lain. Kemudian klakson kendaraan bermotor. Nah, ini adalah perubahan energi listrik menjadi energi suara. Nah, berikutnya di sini terdapat perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya adalah saat kita bertepuk tangan akan terdengar bunyi. Nah, ini adalah contoh-contoh atau penjelasan dari perubahan bentuk energi. Nah, kemudian kita akan beranjak bagaimana cara menghemat energi itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman. Yang pertama, pakailah lampu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, ikuti saran penggunaan alat listrik secara hemat. Kemudian, buka jendela dan gorden di siang hari. Kemudian, matikan alat listrik yang tidak terpakai. Kemudian yang terakhir, pilih alat elektronik yang memiliki fitur hemat energi. Nah, ini adalah cara menghemat energi ya teman-teman ya. Kemudian kita akan beranjak ke penemuan di dunia. Di sini terdapat Carl Friedrich Benz atau Carl Benz. Nah, ini penemu mobil asal Jerman. Nah, kemudian di sini terdapat Ernst Michaus. Nah, ini penemu motor asal Perancis. Nah, kemudian tidak hanya itu saja ya teman-teman ya. Penemu di dunia juga terdapat Mary Florence Potts
penemu setrika berasal dari Amerika. Nah, di sini penemu setrika berasal dari Amerika. Kemudian di sini ada Robert J. van de Graaff. Nah, ini penemu generator Amerika Serikat. Nah, berikutnya di sini terdapat biografi Dr. Wheeler. Nah, ini adalah penemu kipas angin listrik pada tahun 1998 berasal dari Amerika Serikat ya teman-teman ya. Nah, penemu-penemu yang di dunia ini mereka hanya meneruskan dari penemu muslim, dan mereka hanya mengembangkan dan meneruskan daripada hasil penemuan-penemuan itu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Huda ya di sentra Imtak. Nah, oke teman-teman, kita akan beranjak ke penemu di Indonesia. Nah, di sini terdapat Prof. Dr. Khairul Anwar. Nah, beliau sendiri adalah penemu teknologi broadband jaringan 4G, peneliti terbaik di Jepang yang berasal dari Kediri. Dan kemudian di sini juga terdapat Muhammad Nur Huda. Nah, beliau sendiri itu adalah penemu kompor ramah lingkungan, berasal dari Brawijaya Malang. Nah, berikutnya di sini juga terdapat Randall Harto Laksono. Nah, beliau sendiri adalah penemu bahan anti panas dan anti api. Nah, ini yang berasal dari singkong. Masya Allah ya teman-teman ya. Ternyata singkong juga bisa dijadikan salah satu bahan untuk anti panas dan anti api. Nah, beliau sendiri itu berasal dari Surabaya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman, di sini juga terdapat kilang minyak yang terdapat di Indonesia. Jadi banyak ya teman-teman ya, kilang minyak yang terdapat di Indonesia. Yang pertama ada Pertamina Unit Pengelolaan 2 Dumai atau Seipaning. Nah, ini terdapat di Riau. Kemudian yang kedua, Pertamina Unit Pengelolaan 3 Pelaju Sumatera Selatan. Kemudian yang ketiga, Pertamina Unit Pengelolaan 4. Ini terdapat di Cilacap. Nah, kemudian yang keempat, Pertamina Unit Pengelolaan kelima, Balikpapan, Kalimantan Timur. Masya Allah ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, tetapi di sini juga terdapat kilang minyak terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah kilang minyak refinery unit atau RU2, ini Damai. Kemudian yang kedua, kilang minyak refinery unit RU3 Pelaju. Nah, kemudian yang ketiga, kilang minyak refinery unit RU4 Cilacap. Kemudian yang keempat, kilang minyak refinery RU itu 5 Balikpapan. Kemudian yang kelima, kilang minyak refinery unit RU 6 itu di Balongan. Kemudian yang terakhir adalah kilang minyak refinery unit RU 7. Nah, ini di Kasim. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mengenai kilang minyak terbesar di Indonesia. Nah, berikutnya teman-teman, tidak hanya itu saja ya teman-teman ya, tetapi negara pemilik minyak terbesar di dunia. Nah, yang pertama terdapat Amerika Serikat, kemudian 2 Cina, ketiga Rusia, India, yang kelima Korea Selatan, yang keenam Jepang, yang ketujuh Arab Saudi, dan kedelapan Brazil. Dan yang kesembilan ada Iran. Kemudian yang ke-10 Jerman, ke-11 Kanada, ke-12 Italia, dan berikutnya Meksiko, dan yang ke-14 Prancis. Dan yang ke-15 adalah Inggris. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mengenai negara pemilik kilang minyak terbesar di dunia. Nah, berikutnya
Tidak hanya itu saja teman-teman ya, kita sekarang akan beranjak ke tugas. Nah, tugas yang pertama adalah nanti teman-teman membuat mobil dari kardus bekas. Pastikan teman-teman membuat dari kardus bekas. Kemudian teman-teman menuliskan catatan, yaitu tuliskan 5 macam-macam energi dan 3 perubahan bentuk energi dan contohnya. Kemudian yang ketiga, tuliskan 4 penemu di Indonesia dan 5 di dunia. Kemudian tugas yang keempat adalah tuliskan 5 kilang minyak dan 3 terbesar di Indonesia. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami. Oke teman-teman semua, alhamdulillah Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.